Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Yunita dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas, yaitu tugas remedial asat yang telah diberikan oleh Pak Rifki. Jadi, saya akan membahas 35 soal yang berisi teori dan perhitungan. Saya langsung mulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai, di sini sudah ada kunci jawabannya, yaitu yang E, bertindak sebagai donor proton dalam setiap sistem. Mungkin akan saya jelaskan sedikit dari catatan yang sudah saya tulis. Asam Bronsted-Lowry itu sebagai pendonor ion H+, dan atau memberi proton dalam setiap sistem. Nah, kalau basa itu berarti dia sebagai penerima ion H+ atau sebagai aseptor. Oke, di sini saya ada contohnya yaitu HNO3 plus H2O yang mengalami kesetimbangan menjadi NO3- plus H3O+. Nah, setelah kita teliti, di ruas kiri terdapat HNO3 dan di ruas kanan terdapat NO3-. Dari HNO3 ke NO3-, maka HNO3 melepas ion H+-nya menjadi NO3-. Sedangkan H2O menjadi H3O+. H2O itu menerima H+ yang dilepaskan atau diberikan oleh HNO3 lalu diterima oleh H2O. Jadi di sini bisa disimpulkan atau diartikan yang menjadi asam adalah HNO3. Mengapa demikian? Karena HNO3 yang mendonor proton atau memberikan proton atau memberikan H+ atau melepas H+ untuk H2O. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Bronsted-Lowry, H2O yang bertindak sebagai basa pada reaksi berikut ini adalah, di sini juga ada kunci jawabannya, sudah ada kunci jawabannya, yaitu yang A, H2O plus H2SO4 mengalami kesetimbangan menjadi H3O plus dan HSO4-. Oke, di sini saya juga sudah eh, memberikan penjelasan. H2O, H2O plus H2SO4 mengalami kesetimbangan menjadi H3O plus plus HSO4. Nah, H2O menjadi H3O plus yang berarti H2O menerima proton atau menerima H plus karena yang awalnya 2 menjadi 3. H2O menerima H plus dari H2SO4. Jadi H2SO4 memberikan satu H plusnya atau satu H kepada H2O. Sehingga karena H2SO4 memberikan H plusnya, karena awalnya 2 menjadi 1, jadi berkurang dan sisa 1, sehingga H2SO4 menjadi HSO4. Hanya bisa dibilang habis atau ya satu tapi tidak tertulis. Sehingga H2O yang tadinya hanya punya 2 atom H menjadi H3O+, yang punya 3 atom H+. Maka H2SO4 sebagai asam, karena dia memberikan H+, maka H2O sebagai basa karena dia menerima H+ dari H2SO4. Dan selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di antara senyawa berikut yang memiliki keasaman paling kuat adalah, di sini juga sudah terdapat kunci jawabannya, yaitu yang C. Mengapa demikian? Kita bisa lihat dari pilihan, masa dari opsinya, itu ada H2S, A-nya 6,0 kali 10 pangkat min 10, yang B H2CO3, Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5, HI Ka-nya 1 kali 10 pangkat 2, CuOH2 itu Ka-nya 10 pangkat min 33, dan H2O K-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 16. Nah, karena di antara selain opsi C itu minus semua, sudah dipastikan jawabannya yang C, karena hanya opsi yang C yang positif, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di sini diberikan tabel larutan elektrolit, nyala lampu, gelombang, kertas lakmus merah, dan kertas lakmus biru. Oke, pertanyaannya adalah, berdasarkan hasil percobaan di atas, maka zat B adalah, oke, maka kita perhatikan zat B di sini, nyala lampunya itu plus 2,
terus gelombangnya juga +2, kertas lakmus merahnya biru, dan kertas lakmus birunya menjadi biru. Nah, kalau misalkan nyala lampunya hanya +2, itu berarti menyala, tapi redup gitu. Nggak padam, tapi redup. Nah, itu, tapi kita belum bisa simpulkan itu basa ataupun asam. Nanti bisa kita simpulkan jika kita tahu dari kertas lakmus. Seperti itu. Oke, terjadi gelembung, tetapi sedikit karena plusnya hanya 2. Terus di sini bisa kita eh, teliti lebih lanjut, kertas lakmus merah menjadi biru. Oke, kertas lakmus merah menjadi biru berarti itu basah. Tapi agar kita lebih yakin, mungkin kita bisa lihat di kertas lakmus biru yang berubah menjadi biru. Nah, sudah dipastikan ini pasti basah. Tetapi basahnya itu basah lemah. Karena tadi kan nyala lampunya menyala tapi redup dan juga gelombangnya hanya sedikit kan. Jadi itu sudah pasti masuknya ke basa lemah. Seperti itu. Di opsinya itu basa lemah adalah NH4OH. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima, diberikan data juga, diberikan data lagi. Oke, kita baca pertanyaannya. Oke, mungkin akan saya bacakan aja. Itu mana maka larutan A, B, C, dan D berturut-turut adalah, oh ini pertanyaannya. Oke, jadi eh, dari tabel tadi, yang A, itu lampunya redup, gelombangnya ada, lakmusnya berwarna merah, itu bisa disimpulkan kalau ini adalah asam, larutan asam. Nah, tetapi karena redup, pasti ini asam lemah. Di antara opsinya, ini berarti masuknya ke CH3COH karena asam lemah kan. Di sini juga ada kunci jawabannya C, tapi kita teliti lebih lanjut satu persatu. Selanjutnya, yang kedua yang terdapat di data yaitu lampunya padam, gelembungnya ada, lakmusnya berwarna biru. Nah, ini bisa dipastikan basa, tapi basanya ini masuk ke basa lemah, yaitu NH3. Karena lampunya padam, tapi gelembungnya ada gitu. Nah, yang ketiga itu terang, gelembungnya ada, lakmusnya merah. Nah, ini bisa dipastikan asam kuat. Nah, asam kuatnya adalah HNO3. Yang terakhir, ya pasti KOH gitu, yaitu basa kuat. Karena sesuai data juga, maaf, ini lampunya terang, gelembung gasnya ada, ya sudah dipastikan itu adalah basa kuat. Oke, selanjutnya ke pertanyaan nomor 6. Di sini diberikan tabel lagi atau data. Pertanyaannya adalah hasil larutan 2 yang memiliki pH mendekati dengan pH. Berarti kita ke warna limbah kedua. Oke. Nah, pertama kita bikin trayek pH terlebih dahulu. Seperti ini. Kita bikin trayek pH. Ini 7 sebagai tengah atau netral. Oke. Yang pertama itu 4,4. 4,4 berarti kuning, warna limbahnya kuning. Maaf, berarti 4,4. Berarti kita bikin 4,4 di sini. Di sebelum angka 7. Oke. Selanjutnya yaitu warna biru. Yang dimana biru itu 5,4. Maka kita taruh di sebelah 5,4. Nah, yang terakhir itu adalah berwarna biru juga, yang dimana biru itu 7,6. Nih, kita taruh di belakang angka 7 atau setelah 7. Lalu pH-nya, karena di sini mengumpul, titik kumpulnya ada di 7,6, jadi pH-nya itu
lebih besar dibandingkan 7,6. Nah, ini basa lemah. Basa lemah masuknya ke NH4OH. Oke, selanjutnya nomor 7. Nah, ini adalah soal perhitungan. Diketahui larutan X itu memiliki larutan X 0,01 molaritas memiliki harga Ka yaitu 1 kali 10⁻⁴. Yang ditanya adalah nilai konsentrasi ion OH-nya. Oke, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita mencari H plusnya dulu dengan rumus akar Ka dikali M. Nah, Ka-nya kan sudah kita ketahui yaitu 1 dikali 10⁻⁴. Dikali M-nya juga kita sudah ketahui 0,01 atau bisa diubah dengan 10⁻⁴. Lalu setelah 10⁻⁴ dikali 10⁻⁴ sama dengan 10⁻⁶, pangkat walaupun dikali itu sama dengan ditambah. Jadi 10⁻⁴. Nah, karena masih akar, jadi kita hilangkan akarnya dengan cara dibagi 2, yaitu mendapatkan hasil 10⁻⁻3. Sesudah itu kita cari Kw untuk mencari konsentrasi ion OH-nya. Oke, Kw sama dengan H plus dikali OH-. Kw itu kan sudah ketentuan, yaitu 1 dikali 10⁻⁴. Sama dengan H plusnya sudah kita dapatkan tadi 10⁻⁴ dikali OH-nya. OH-nya akan kita cari. Nah, sudah 10⁻⁴ dikurang 10⁻⁴ itu sama dengan 10⁻⁻11. Jadi OH-nya adalah 10⁻⁻11. Sesuai dengan kunci jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 8. Di sini bertuliskan 36% HCl dan massa jenisnya 1,5 gram per mili. Oke. Nah, mengambil 1 mililiter larutan tersebut. Dilarutkan dengan air hingga 1000 ml. Maka pH larutan tersebut adalah, di sini juga dikasih tahu MrHCl-nya. Yang pertama, kita cari M terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah M sama dengan liter dikali 10 dikali persen dibagi MR. Tadi mililiternya atau liternya sudah dikasih tahu, yaitu 1,5. Mililiter sama liter di sini itu sama aja. Dikali 10 dikali persennya juga dikasih tahu tadi 36% dibagi MR-nya 36. Ini bisa dicoret 36 dan 36-nya. Tinggal 1,5 dikali 10 yaitu 15 M. Nah, itu untuk 1 mili. Nah, kalau untuk 1000 mili kita bisa gunakan rumus A dikali M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Tapi di sini kita hanya menggunakan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Karena hanya untuk mencari molaritasnya aja. Oke, di sini 15 dikali 1, 15 dibagi 1000 sama dengan 15 dikali 10⁻⁴. Oke, setelah dapat, karena ini HCl, ya kan, maka ini masuknya ke asam kuat. Nah, kita cari lagi menggunakan H+, untuk kita cari pH-nya. Karena kan tadi kita baru dapat yang untuk 1000 mili kan. Dengan rumus M dikali A, yaitu 15 kali 10⁻⁴ dari yang sini, dikali dengan 1. Nah, dapatlah hasilnya 15 kali 10⁻⁴. Jika 15 kali 10⁻⁴, maka pangkatnya yang jadi di depan. Jadi 3 min log 15. Itu. Oke. Sesuai dengan jawabannya, yaitu yang E. 3 min log 15. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan 9. Derajat ionisasi larutan X yang memiliki pH sama dengan 5 adalah Ka sama dengan dikali 1 kali 10⁻⁵. pH-nya sudah kita ketahui kan, 5, H plusnya sama dengan 10⁻⁵ M. Nah, kita cari dulu nih H plusnya. Maksudnya kita cari dulu M-nya. Dengan rumus H plus sama dengan akar Ka dikali M. Kan H plusnya tadi 10⁻⁵ kan. Karena kalau pH-nya diketahui, pasti H plusnya sama aja dengan pH-nya. Kali Ka sama aja 10, maksudnya Ka-nya 1 kali 10⁻⁵ dikali 1
dikuadratin. Nah, ini saya uraiin, jadi 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 5. Ini bisa dicoret kan? Tercoret sisa 10 pangkat min 5. Itu untuk M-nya. Nah, H plusnya, ini kita cari derajat ionisasinya. Itu dengan rumus H plus sama dengan derajat ionisasi dikali MA. Nah, 10 pangkat min 5 kan sudah kita ketahui tadi dari yang sini. Terus sama dengan derajat ionisasi dikali 10 pangkat min 5 dari yang ini tadi yang sudah kita cari. Nah, derajat ionisasinya sama dengan 1 karena bisa dicoret kan. 10 pangkat min 5 dengan 10 pangkat min 5. Sudah kita dapatkan derajat ionisasinya 1 dikali dengan 100% karena dari rumusnya memang seperti itu. Itu kita mendapatkan hasil 100% sesuai dengan kunci jawabannya yang itu yang E. Oke, nomor 10 di sini diketahui Arfa ditugaskan membeli larutan asam cuka atau CH3COOH untuk digunakan sebagai penambah rasa dalam makanan. Sebagai seorang yang belajar kimia, pernyataan di bawah ini yang benar adalah di sini juga dikasih tahu CH3COOH-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini saya sudah di sini. Yang pertama itu ininya adalah asam asetat mudah larut dalam air secara sempurna. Itu salah karena semakin asam suatu larutan, maka kan sukar eh, larut seperti itu. Nah, yang B itu jumlah dominan dalam larutan adalah CH3COO-. Itu juga salah karena CH3COH itu jika diuraikan menjadi CH3COO- plus H+. Tetapi bukan berarti hanya CH3COO- saja. Yang C, spesies zat bersifat asam karena hanya terdapat H+ di dalam larutan. Nah, itu juga salah karena meskipun bersifat asam, tetapi belum tentu terdapat OH- di dalam larutannya. Dapat dilihat dari CH3COH, di mana CH3COO-nya itu eh, karena terionisasi plus H+ gitu. Gitu. Nah, yang D, perbandingan H+ yang lebih besar dari OH- menyebabkan sifat larutan basa. Ini juga salah karena H+ apabila lebih besar dari OH- maka akan bersifat asam. Dan sebaliknya apabila OH- lebih besar dibandingkan H+, maka itu basa seperti itu. Jadi ini salah. Yang E atau yang terakhir itu larutan berada reaksi kesetimbangan dengan OH- lebih kecil dibandingkan H+. Nah, ini benar sesuai dengan kunci jawaban yang E. Karena dalam larutan, kalau bersifat asam, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, asam H+ lebih besar dari OH-. Maaf, kalau bersifat asam, H+-nya lebih besar daripada OH-. Nah, kalau basa, OH-nya lebih besar dibandingkan dengan H+-nya. Oke, lanjutnya ke pertanyaan nomor 11. Yang sini diberikan 4, eh, 4 zat yang dicampurkan gitu. Nah, yang pertama 100 ml CH3COH 0,1 molalitas dan NaOH. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan mol. Ini sudah saya hitung, yaitu sama-sama menghasilkan 10 milimol. Maka ini tidak membentuk buffer atau tidak membentuk penyangga. Oke, yang kedua ini 100 ml CH3COH 0,2 M dan 100 ml NaOH 0,1 M. Nah, ini yang CH3COH menghasilkan 20 milimol atau asam lemah dan 100 mili dikali 0,1 atau NaOH menghasilkan 10 mili. Karena asam lemah yang lebih besar, maka ini terbentuklah penyangga asam. Seperti itu. Karena penyangga itu terjadi buffer atau terjadi penyangga apabila suatu larutan lemahnya lebih besar dibandingkan larutan yang kuatnya seperti itu. Oke. Selanjutnya yang ketiga 100 ml NH3 0,1 M dan HCl 0,1 M ini juga sama tidak membentuk larutan penyangga. Dan yang terakhir 100 ml ZnOH2 0,1 M dan 100 ml HCl 0,05 M. Ini terbentuk larutan penyangga basa
Tetapi karena di sini dijelaskan menahan perubahan pH ketika ditambah HCl. HCl kan asam kuat, maka kita bisa simpulkan jawabannya ada yang nomor 2. Hanya nomor 2 saja. Karena dia terbentuk penyangga asam. Seperti itu. Oke. Nomor 12, campuran berikut yang tidak efektif menyangga perubahan pH. Yang A itu HCOH dan HCOK itu asam lemah dan basa konjugasi. Nah, yang B H2CO3 dan NaCO3 itu asam lemah dan basa konjugasi. Sama H3, yang C juga H3PO4 dan NaH2PO4 itu asam lemah dan basa konjugasi. Dan ketiga ini apa larutan tersebut itu terbentuknya penyangga asam. Mengapa demikian? Karena asamnya yang lebih lemah seperti itu. Jadi jawabannya, oh maaf ini ketinggalan NH3 dan NH4Cl. NH3-nya basa lemah dan NH4Cl-nya asam konjugasi. Maka ini terbentuknya penyangga basa karena basanya yang lebih lemah seperti itu. Nah, jawaban yang benar adalah HCl dan NaCl karena ini asam kuat dan garam, maka tidak bisa tidak efektif untuk menahan perubahan pH seperti itu. Oke, selanjutnya ke nomor 13. Suatu larutan penyangga tadi atas campuran CH3COH 0,2 M, Ka-nya 10 pangkat min 5, dan CH3CONA 0,1 M yang mempunyai pH sebesar 5. Bandingan volume antara CH3COH dan CH3CONA adalah, nah ini H plus, kita bisa menggunakan rumus Ka dikali asam lemah dibagi basa konjugasi atau per basa konjugasi. Nah, mengapa demikian? Karena di sini yang diketahui Ka, oke, maka H plusnya dari pH yaitu pH-nya 5, maka K plusnya tinggal 10 pangkat min 5. Seperti itu. Ka-nya juga dikasih tahu 10 pangkat min 5 dikali asam lemahnya di sini diketahui 0,2 dibagi 0,1, yaitu ini CH3COONA. Nah, udah 10 pangkat min 5-nya bisa kita coret, maka sisa 0,2 A dibagi 0,1 B. Maka hasilnya sama aja dengan 2/1 K per B. Nah, ini 2 kita kali silang dengan B, dan 1 kita kali silang dengan A. Jadi, kita balik, jadi 1/2 sama dengan A per B. Nah, jadi A banding B sama dengan 1/2. Jadi, CH3COOH dibanding dengan CH3CONA adalah 1/2. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-14. Dalam 1 liter larutan CH3COH 0,2 M, pH-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 5, ditambahkan ke dalam 8 gram NaOH. MR-nya juga dikasih tahu 40, dan ditanya adalah pH larutan. Yang pertama kita bisa lakukan adalah kita harus mencari molnya dulu. Mol CH3COH dan mol NaOH. Dan di sini molaritasnya 0,2 dan volumenya 1 liter, maka mendapatkan hasil 0,2 mol. Yang selanjutnya mol NaOH kita pakai gram per mr. Mengapa demikian? Karena di sini ditunjukkannya 8 gram dan mr-nya juga dikasih tahu, jadi kita pakai rumus ini juga bisa, yaitu 8 dibagi 40 sama dengan 0,2 mol. Nah, habis itu kita masukkan ke OH- untuk mendapatkan pOH-nya seperti itu. Oke, OH- kita menggunakan rumus KW per Ka dikali M dikali valensi. M itu Mg atau garam. Nah, KW-nya itu udah ketentuan yaitu 10 kali min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 0,2 dikali 1 yang tadi kita udah cari 0,2 mol. Nah, habis itu min 14 dan min 5 bisa dicoret menjadi min 9. Jadi akar 10 min 9 dikali 0,2 dikali 1 sama dengan menjadi akar
2 dikali 10 pangkat min 10. Yang dimana min 2-nya itu tetap akar, dan 10 pangkat min 10-nya bisa dibagi 2 menjadi 10 pangkat min 5. Setelah itu, kita pindahkan ke pOH. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, apabila 2 kali, misal seperti akar 2 kali 10 pangkat min 5, maka pangkat min 5-nya menjadi yang di depan. Jadi 5 min log akar 2, seperti itu. Karena misal min log A plus, seperti itu. Jadi pH-nya sama dengan 14, itu sudah ketentuan. 14 dikurang 5 min log akar 2. 14 dikurang 5, 9. 14 min log jadinya plus log akar 2. Oke. Terdapat jawabannya yaitu 9 plus log akar 2 yang C. Selanjutnya nomor 15, dari senyawa berikut ini yang membentuk buffer jika dicampurkan dengan NaHCO3. Nah, NaHCO3 ini garam. Oke. Nah, H2CO3 itu asam lemak dicampur dengan NaHCO3 mengandung basa konjugasi dari H2CO3. Dapat membentuk larutan penyangga asam. Garam NaCO3 terionisasi menghasilkan HCO3, NaHCO3 terionisasi menghasilkan HCO3- yang merupakan basa konjugasi dari H2CO3 dan ion Na+. Maka reaksi ionisasinya menjadi seperti ini. NaHCO3 dan Na plus HCO3. Seperti itu. Oke, saya akan lanjut ke part selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi ke nomor 16, yaitu larutan NH4Cl dalam air bersifat asam. Reaksi yang terjadi adalah NH4Cl mengalami kesetimbangan menjadi NH4 plus Cl-. NH4 plus H2O mengalami kesetimbangan menjadi NH3 plus H3O plus. Cl- tidak tidak mengalami kesetimbangan dengan ion manapun. Nah, di sini kita harus menelaah opsinya satu persatu. Yang pertama, NH4 dan H2 mempunyai jumlah elektron yang sama. Itu salah karena NH4 plus terdapat ion positif, sedangkan H2O itu tidak ada. Nah, yang B, Cl- bereaksi dengan air membentuk HCl. Itu juga salah, sesuai dengan pernyataan bahwa Cl- tidak terionisasi dengan siapapun. Nah, terus yang C, itu adalah NH4 plus mentransfer protonnya kepada H2O. Ini benar dan sesuai dengan kunci jawaban, karena NH4 plus itu eh, mendonorkan H plusnya kepada H2O seperti teori Brownstedt-Lowry ketika mendonorkan protonnya kepada H2O. Maka H2O akan bertambah H plusnya. Lalu karena ia mendonorkan H plusnya, maka H-nya akan berkurang dan menjadi NH3. Tuh. Nah, yang D itu NH4Cl model larut dalam air itu salah. NH4Cl itu garam asam, yaitu berarti apabila garam asam sukar larut. Nah, yang terakhir yang E, NH3 mempunyai pKb yang kecil. Harusnya NH3 itu kan basa lemah. Seharusnya ia mempunyai pKb yang besar. Kecuali kalau misalkan asam lemah gitu, maka pKb-nya yang kecil itu baru benar. Dan pKa-nya yang besar itu baru benar. Nah, selanjutnya nomor 17. Ion berikut yang mengalami hidrolisis dalam air adalah, jawabannya adalah Fe2+, karena Fe2+ itu berasal dari golongan D. Yang dimana biasanya dalam golongan B itu ionnya cenderung lemah, dan dari golongan itu biasanya cenderung kuat. Nah, contohnya seperti di opsi lainnya, yaitu ada Na+, ada Ka+, Ba2+, dan Ca2+. Nah, opsi yang lain ini berasal dari golongan A, di mana itu cenderung kuat. Dan kalau kuat itu tidak akan bisa terhidrolisis.
Selanjutnya nomor 18, larutan garam yang memiliki reaksi M plus ditambah H2O mengalami kesetimbangan MOH plus H plus. Nah, di sini jawabannya yang A, NH4Cl. Mengapa demikian? NH4 NH4 plus Cl min, NH4 itu dalam air yang yang dimana NH4 di dalam air akan terhidrolisis dan menghasilkan NH4OH plus H plus. Nah, dikarenakan NH4 plus itu adalah ion dari basa lemah NH4OH. Sedangkan Cl- plus H2O, sedangkan Cl- itu Cl- plus H2O, di mana tidak dapat terhidrolisis. Cl- itu berasal dari ion dari asam kot HCl. Nah, maka NH4Cl terhidrolisis sebagian bersifat asam karena pH-nya kurang karena pH-nya eh, dia kurang dari 7 karena menghasilkan ion H+, seperti itu. Selanjutnya nomor 19, larutan CH3COONA memiliki pH 10. Jika KaCH3COH 10 pangkat min 5, konsentrasi CH3CONA adalah yang pertama kita cari dulu M-nya dengan rumus OH- sama dengan akar KW per KA dikali garam dikali valensi. Nah, ini OH-nya udah kita ketahui, yaitu pH-nya 10 kan. Yang kita ubah ke pH dulu, jadi 14 kurang 10, sama dengan 4. Sama aja dengan 10 pangkat min 4. Oke, kita taruh di sini. Terus KW-nya sudah kita ketahui 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5. Dikali Mg dikali valensi. Terus agar akarnya hilang kita kuadratin. Ini seperti yang tadi 10 min 4 dikuadratin 10 min 8. Maksudnya 10 min 4 dikali 2, 10 min 8. Ini 10 min 9 dikali Mg. Karena akarnya habis, jadi kita cari garamnya. Itu tinggal 10 min 8 dibagi 10 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 9 yang dimana hasilnya adalah 10 M sesuai dengan jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 20, nilai pH larutan NH4 2SO4 adalah 0,1 M. Jika diketahui KB-nya KBNH3 adalah 2 kali 10 pangkat min 5 adalah, oke, di sini yang ditanya berarti nilai pH ya yang dicari. Oke, yang pertama kita menggunakan H plus. Mengapa demikian? Karena di sini yang diketahui itu KB kan. Dan sebaliknya kalau misalkan yang diketahui KA, berarti kita OH- sebenarnya KW per KA seperti itu. Nah, di sini KW-nya yang sudah kita ketahui 10 pangkat min 14 dibagi KB-nya maaf 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 dari NH2SO4 0,1 molaritas dikali valensinya dengan 2. Nah, itu 2 bisa kita coret, min 14 sama min 5 juga bisa kita coret, jadi 1 dikali 10 pangkat min 9 dikali 0,1. Yang dimana akan mendapatkan hasil 1 dikali 10 pangkat min 10, agar akarnya hilang, maka kita bagi 2, yaitu mendapatkan hasil 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, pH-nya sama dengan 5, karena samanya 5 min log, gitu kan. 5 min log, atau kita bisa langsung aja langsung 5. Kecuali kalau misalkan bukan 5 min log 10 atau 5 min log itu harus tetap ditulis tuh. Kalau mau ya paling pH-nya jadinya hasilnya log sih. Tapi karena ini di sini pilihannya sesuai dengan kunci jawabannya itu 5, jadi jawabannya 5. Nah, ini juga kan 7 min log 7, 8 plus log 7, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 21, massa CH3CONA MR-nya sama 82 yang harus dilarutkan dalam 10 mili larutan agar eh, diperoleh larutan dengan pH sama dengan 9. Ka-nya sama dengan CH3COH itu 10 pangkat min 5. Oke, seperti tadi. Ini jadi kita tentuin dulu pH-nya. Kan pH-nya 9, maka kita ubah ke pH dengan cara 14 dikurang 9 sama dengan 5. Jadi pH-nya 10 pangkat min 5. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau H plus, KW per KB. Kalau H min, KW per KA. Seperti itu. Jadi, kebalikannya seperti itu. Nah,
OH-nya udah kita ketahui dari yang tadi, dari pH-nya kita ubah ke pH 10,5. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5, Ka-nya juga sudah diketahui, dikali Mg, dikali valensi. Nah, ini dikuadratin 10 pangkat min 10, ini 10 pangkat min 9 kali Mg. Tinggal 10 pangkat min 10 bagi 10 pangkat min 9 sama dengan 10 pangkat min 1 atau 0,1. Ya, 0,1. Oke. Nah, selanjutnya M per gram per ml dikali 1000 per volume. Mengapa demikian? Karena kita mau nyari gramnya kan. Jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, M-nya udah kita ketahui yaitu 10 min, pangkat min 1. Nah, sama dengan gram-gramnya yang pengen kita cari. Jadi tulis saja gram dibagi mr-nya yaitu 82 yang udah dikasih tahu juga. Dikali 1000 itu udah ketentuan dibagi volumenya itu 10. 1000 dibagi 10 bisa 100. Nah, gramnya sama dengan 0,1. 0,1 itu 10 pangkat min 1 sama aja. Dikali 82. Nah, mr-nya jadi M dikali MR dibagi dengan volume. Jadi M-nya 0,1 dikali MR-nya 82 per 100, sedangkan hasilnya adalah 0,082 gram, yang dimana jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 22. Oke, di sini langsung aja saya bacain. Konsentrasi itu gelas A 0,1 M dan gelas B 0,2 M dengan volume yang sama. Jadi 0,1 M volumenya 50, 0,1 molaritas itu volumenya 50 dan 0,2 molaritas itu juga 50. Nah, di sini kita karena mencari maka konsentrasi larutan akhir, maka ini pakai berarti memang molaritas campuran. Yaitu rumusnya adalah M sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 dibagi V1 ditambah V2. Nah, M1-nya 0,1 dari yang gelas A dikali volumenya kan sama 50-50. Jadi di sini dikali 50 ditambah M2-nya 0,2 dari yang gelas B dikali volumenya sama 50. Dibagi V1 ditambah V2 jadi 50 ditambah 50 karena sama dengan 100. 0,1 dikali 50 ditambah 0,2 dikali 50 dibagi 100 sama dengan 15 dibagi 100 atau sama sama aja dengan 0,15. Jawabannya adalah yang A. Nomor 23, terdapat larutan NaOH 100 mili 0,1 M di dalam lemari bahan. Jika larutan tersebut ingin dijadikan 0,02 M, maka penambahan air yang dibutuhkan adalah, oke, di sini karena ada 0,1 M, terus ada volumenya juga, dan kita mau nyari eh, apa ya, volume yang kedua, terus juga volume setelah penambahan air, maka kita menggunakan rumus ini. M1-nya 0,1 dikali volume satunya dari NaOH itu 100 dikali M2. M2-nya di sini ketahui 0,2, 0,02 maaf, dikali V2. V2 yang ingin kita cari yaitu V2 sama dengan 10 dibagi 0,02 yang dimana hasilnya ada 500. Jadi volume satunya adalah 500 mili. Nah, karena untuk kita mencari penambahan air, maka delta V sama dengan V2 dikurang V1. Yang dimana V2-nya yang baru kita saja dapatkan 500 dikurang V1-nya 100. Kemudian hasilnya 400 mili. Yang C. Oke, 24. Garam yang dalam air dapat terhidrolisis larutan dengan pH kurang dari 7. Oke, pH lebih lebih kecil dari 7. Yaitu adalah jawabannya N4Cl. Mengapa demikian? Karena garam yang menghasilkan pH lebih kecil dibandingkan 7 merupakan garam asam. Lebih tepatnya asam lemah. Oke, berarti jawabannya sudah 25. Salah satu cara untuk mengetahui konsentrasi larutan HCl digunakan cara titrasi. Oke, cara titrasi dengan KOH sebagai pen pentiter dan phenolphthalein sebagai indikator. Dengan data sebagai berikut, itu volume HCl-nya 5 mili semua. Kalau kita rata-ratakan sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, kalau ini volume KOH-nya 0,1 molaritas,
yang dimana volume itu berubah-ubah 1, 2, 3 itu beda, maka kita harus totalin terlebih dahulu 3,0 tambah 2,8 tambah 2,9. Setelah mendapatkan hasilnya, kita bagi 3 dan akan mendapatkan hasil 2,9. Selanjutnya, karena yang ditanya konsentrasi larutan HCl, maka kita menggunakan rumus M1 dikali V1 dan M2 dikali V2. Oke, satunya kita mau cari V1-nya itu 5 dari yang ini volume HCl, ya kan? Terus M2-nya 0,1 dari mana? Dari volume KOH 0,1 M. Dari sini, dari yang di tabel, dan dikali V2-nya 2,9 dari volume KOH yang berbeda-beda yang sudah kita totalkan dan kita bagi 3, itu hasilnya 2,9. M1 sama dengan 0,29 dibagi 5 dan mendapatkan hasil 0,058 M. Dan jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya di sini ada kurva, ada kurva. Di sini pertanyaan adalah zat yang bertindak sebagai titrasi di Erlenmeyer dan titran di Buret yang tepat sesuai dengan grafik di atas adalah, di sini dapat kita lihat pH-nya itu lebih dari 7 setelah ditambahkan menjadi di bawah 7. Jadi ini eh, dari basa kuat terus ke bawah menjadi asam kuat. Di mana basa kuat adalah NaOH dan asam kuat adalah H2SO4. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu, sesuai dengan kunci jawabannya. Selanjutnya nomor 27. Jadi dikasih tahu KSP zat A sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 8. KSP zat B 2,3 dikali 10 pangkat min 11. KSP zat C 0,5 dikali 10 pangkat min 1. KSP zat D 4,8 dikali 10 pangkat min 9. Berdasarkan data di atas, maka jumlah sendok garam terbanyak membentuk larutan jenuh dalam 100 ml adalah, ini sebenarnya bisa pakai teori dan hitungan, cuma saya di sini ngambil pakai teori. Itu bisa kita lihat langsung dari pangkatnya aja. Di sini yang paling besar adalah 10 pangkat min 1, di mana itu adalah zat C. Sesuai dengan kunci jawaban, jadi jawabannya adalah yang C atau zat C, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nomor 28. Larutan AgCl dengan SP 1,8 kali 10 pangkat min 10 dalam CaCl 2 0,1 M. Nah, di sini kita mau mencari M-nya. CaCl2-nya kita uraikan terlebih dahulu menjadi Ca2 plus 2Cl min. Kenapa 2Cl min? Karena kan di sini sebagai apa ya, koefisien kalau nggak salah. Jadi CL2 CL2 gitu. Jadi duanya jadi di depan seperti itu. Nah, di sini berarti 0,1 karena CL-nya 2 jadi kita kali 2 menjadi 0,2 M. KSP-nya berarti Ag plus plus Cl min, ini mana Ag hanya satu jadi S dan Cl min itu 0,2 M. Nah, di sini KSP-nya dikasih tahu 1,8 dikali 10 pangkat min 10, kita masukkan ke S-nya dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 10 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 1. Kan? 2 dikali 10 pangkat min 1 itu sama aja dengan 0,2 M. Nah, 1,8 dan 2 bisa kita coret jadi 0,9, 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 10 juga bisa kita coret menjadi 10 pangkat min 9. Hasilnya itu adalah 9 dikali 10 pangkat min 10. Yang dimana jawabannya adalah A. Sesuai dengan kunci jawabannya. Nomor 29, jika setiap garam di bawah ini memiliki KSP 1 dikali 10 pangkat min 10, berikut ini garam manakah yang mudah larut? Oke. Oke. Nah, AB ini kan sesuai dengan opsinya. Jadi kita harus telah satu-satu. AB yaitu A sama B ini mana sama-sama satu satu jadi S itu yang dimana jadi S pangkat 2 S kuadrat. Yang kedua A dan B kuadrat yang dimana A-nya tetap satu dan karena B-nya kuadrat jadi 2B jadi S dikali dengan 2S yang dimana hasilnya menjadi 4S pangkat 3. Nah, selanjutnya yaitu A3B, yang dimana A-nya 3, jadi 3A dikali B, B-nya hanya 1, jadi 3S dikali S, yang dimana hasilnya menjadi 27S pangkat 4. Nah, selanjutnya yang D, itu AB3, yang dimana A-nya 1 dan B-nya 3, jadi 3B, jadi S dikali 3S sama dengan 27S pangkat 4.
Nah, yang terakhir yaitu A2B A2B3, yang dimana A2 2A dan B3 menjadi 3B. Jadi 2S kuadrat dan 3S pangkat 3 sama dengan 4S kuadrat dikali 27S pangkat 3, yang dimana hasilnya menjadi 108 di 108 S pangkat 5 min, maaf, maksudnya pangkat 2 ditambah pangkat 3 seperti itu. Walaupun kali, tapi pangkat jika dikali menjadi 3. Nah, udah, Kak. Jadi di sini itu yang diambil tuh S-nya yang terbesar, ya, dimana jawabannya S sesuai dengan kunci jawabannya. Nah, nomor 30, diketahui SP Ag2 CrO4 sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 12. Jika 100 ml larutan AgNO3 10 3M dicampur dengan 100 ml larutan Na2 CrO4 10 pangkat 3. Ini tadi sudah saya cari. Nah, ini saya dapat segini Q-nya, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 4 dikuadratin, dan 25 kali 10 pangkat min 5. Itu 625 kali 10 pangkat eh, min 5. Oh, min 13. Maaf. Sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat min 12. Q-nya kita bandingkan dengan KSP-nya, yang dimana Q-nya 6,25 dikali 10 pangkat min 12 dibandingkan dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 12. Maka Q-nya ini lebih besar dibandingkan KSP-nya. Maka ini terbentuk endapan. Nah, jawabannya adalah yang E, sesuai. Oke, nomor 31. Untuk meningkatkan produksi penambangan perak, pemisahan Ag dari cuplikannya, AgCl, maka sebaiknya dilarutkan ke dalam. Di sini sudah saya kasih penjelasannya. Senyawa AgCl berarti mencari ion yang senama atau senyawa gitu ya. Boleh Ag atau Cl. Nah, jadi jawabannya HCl. Karena kan Ag dipisahkan dari AgCl. Nah, Ag dengan HCl bisa saja gabungan dengan HCl seperti itu. Jadi mereka bisa dibilang senyawa gitu. Nah, selanjutnya nomor 32, senyawa BaCrO4 KSP-nya 1,2 dikali 10 pangkat min 10 dilarutkan dalam beberapa pelarut berikut. Yang pertama ada BaCl2, K2CrO4, 3BaOH2, 4Na2CrO4, dan H2O. Nah, sini sebenarnya juga bisa pakai teori dan juga hitungan. Tapi di sini saya ngambilnya pakai teori, yang dimana itu jawaban yang paling benar H2O, yang dimana itu air. Nah, H2O itu juga tidak senyawa dengan BaCrO4. Tapi yang lainnya seperti BaCl itu kan sama aja dengan Ba, ya kan? K2CrO4, CrO4-nya senyawa. Ya, BaOH2, Ba-nya senyawa dengan BaCrO4. Dan Na2CrO4 juga senyawa dengan CrO4. Betul. Jadi jawabannya adalah H2O. Yang 5, yang E maksudnya itu 5H2O. Oke, selanjutnya nomor 33. Sebanyak 200 ml larutan PbNO32 0,3 M direaksikan dengan 200 ml larutan Ki 0,2. Menghasilkan endapan PbI2 dan larutan KNO3 air Pb 207 I 127. Maka endapan yang terbentuk adalah, di sini kita setarakan terlebih dahulu, PbNO3 plus 2Ki. Nah, terus kita mengalami kesetimbangan, kita cek dulu PBI, hasilnya jadi plus 2 KNO3. Nah, ini kita jadikan MRS. Ya, maaf, ini kita jadikan MRS lebih dahulu. Yang dimana PbNO3 itu kan ini kita kasih keterangan 200 dikali 0,3. Yang dimana M molnya 60 dan yang punya KI itu 200 dikali 0,2 atau 40 mol. Nah, di sini kita tulis KI-nya 40, PB-nya 60. Nah, karena 40 dibagi 2, 20, terus dikali lagi 2 sama dengan 40, jadi KI-nya habis. PbNO3 ini 20, karena dia gak ada duanya atau gak ada eh, yang di depan PB, koefisien gitu. Nah, jadi ini 40 sisa. Nah, yang KI habis, PbNO3 sisa, terus PBI juga sisa 20, dan 2KNO3 itu sisa 40. Oke. Nah,
Selanjutnya kita mencari massa endapan dengan rumus mol sama dengan gram per ml. Yang dimana molnya adalah 20 kali 10 - 3. Nah, 20 ini dari PBI yaitu 20, terus karena dalam bentuk mol jadi dikali 10 - 3. Sekarang kan dibagi 1000. Sama dengan gram, gramnya kita cari dibagi 461, di sini sudah diketahui AR TB dan ARI-nya, sama dengan gram, sama dengan 461 dikali 20, dikali 10 - 3, ini mana hasilnya 9,22 gram. Terus sayang di sini tidak ada pilihan jawaban yang benar, jadi kita next saja. Pokoknya hasilnya 9,22 gram. Gram. Ya benar. Oke, nomor 34. Sebanyak 200 ml larutan PbNO3 2 0,3 yang direaksikan ini sama aja soalnya seperti yang tadi, tapi yang bedanya di sini ditanya reaksi pembatas, sedangkan yang tadi itu ditanyanya adalah masa endapan. Nah, jadi di sini kita udah tahu ya tadi reaksi kita pembatasnya yang mana, itu yang AI. Karena apa? Karena dia habis seperti itu. Di KI jawabannya. Nah, nomor yang terakhir yaitu nomor 35, sebanyak 200 ml larutan, oke sama aja kita tadi soalnya, tapi di sini bedanya yang ditanya adalah ini adalah konsentrasi reaksi sisa. Oke, kita bisa mencari menggunakan rumus L sama dengan M mol dibagi V total. M molnya ini 40 kita dapetin dari yang eh, KI tadi, itu 200 dikali 0,2, yang sama dengan 40 mol, seperti itu. Dibagi 400, itu volume total, ini mana 200 ditambah 200 sama dengan 400, 40 dibagi 400 sama dengan 0,1 M. Nah, oke, udah ada hasilnya, yaitu yang D, 0,10 M. Sama aja, yaitu jawabannya yang D. Oke, sekian pembahasan yang mungkin bisa saya jelaskan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kalau saya ngejelasinnya juga kurang atau masih ada yang salah atau masih banyak yang salah, saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.